Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih bersama di kendaraan Canter ya. Di sini ada Canter atau Pol Diesel Euro 2 yang mana dia melakukan servis ganti oli ini teman-teman. Cuma kali ini saya itu mau menjelaskan beberapa hal sama seperti video saya sebelumnya, yang mana kita untuk mengetahui ciri-ciri mesin ini sudah mulai aus atau belum untuk ring shakernya, ataupun sudah sudah mulai bermasalah atau belum mesinnya. Jadi bisa untuk tanda-tanda tahap awal ya teman-teman. Karena Canter atau Pol Diesel ini atau mobil Canter Euro 2 ini sering kita temukan hal-hal seperti ini. Mungkin kalau teman-teman atau di mobilnya atau di pegangannya yang memiliki kendala sama seperti yang terjadi pada mobil ini. Coba kita tengok, kita melihat covernya, ada yang beda nggak teman-teman? Ini dia. Ini adalah selang buh biogas atau uap atau selang uap oli yang keluar melalui tutup. Jadi oli mesin yang melumasi mesin ini, pasti saat dia bekerja, dia itu atau oli mesin itu kan panas ya, panas dan dia menguap. Oke, sudah bisa diterima ya bahwa oli mesin pada kendaraan atau pada mesin yang bekerja itu mengalami terjadinya penguapan. Betul ya? Oke, betul. Setelah mengalami penguapan, maka kita sering yang namanya ngejok oli. Nah, ngejok oli teman-teman, ngejok oli mesin. Pasti kendaraan Pol Diesel itu banyak yang ngejok oli mesin. Itu gimana? Tapi kadang kendaraan Pol Diesel itu memang rata-rata ngejok seperti itu. Kalau pendapat orang awam ya rata-rata memang ngejok karena dia menggunakan turbo. Itu pendapat orang awam teman-teman. Tapi secara teori bukan karena menggunakan turbo ya, bukan karena menggunakan turbo, tapi karena terjadi penguapan. Oke, terjadi penguapan karena mesin yang panas. Bisa menggunakan turbo, bisa dia ada tambahan. Jadi oli itu selain dia mendinginkan atau melumasi mesin, dia juga melumasi turbo. Turbo itu panas loh. Iya memang karena berputar dari gas buang, dari sisa pembakaran mesin, otomatis kan panas sekali itu. Maka dari itu Pol Diesel pun atau Canter Euro 2 pun kalau yang baru dia dulu yang ngejok, tapi sedikit, ada batas-batas maksimalnya. Paling sudah mendekati waktu ganti oli baru ngejok, mungkin seperti itu. Itu karena apa? Karena terjadi penguapan ya teman-teman. Karena terjadi penguapan. Jadi di sini terjadi penguapan, dia keluar melalui lubang itu ya, lubang ventilasi. Bahkan ada yang sampai parah seperti ini teman-teman. Itu dilihat. Jadi sampai bagian bawah lubang ventilasi itu basah, oli semua basah. Harusnya untuk mesin yang bagus itu tidak seperti ini. Dia benar terjadi penguapan, tapi tidak membuat oli itu sampai basah seperti itu untuk saluran penguapannya. Bisa dipahami ya. Terus apa sih penyebabnya sampai terjadi seperti itu? Pertama, kualitas oli yang jelek. Oke. Banyak di pasaran
itu oli-oli yang jelek. Maksudnya oli jelek di sini bukan oli bekas ya, tapi di bawah standar yang harus dipakai untuk kendaraan core diesel ini. Ada standarnya khusus ya teman-teman. Nah, kalau kita takut gimana cara mengatasinya penggunaan oli? Kalau kita takut ya datang ke dealer aja. Itu sudah pasti olinya standar yang ditentukan oleh pabrik. Pasti standar seperti itu. Kalau saya nggak mau ke dealer, mau diganti oli sendiri, ya jangan menggunakan oli yang di bawah kriteria yang digunakan oleh mesin. Mungkin saya tidak menyebut merek ya, mungkin hanya kualitasnya aja lah, intinya di bawah standar yang ditentukan oleh pabrik. Karena apa? Karena mesin ini menggunakan turbo, karena bekerjanya keras seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangka waktu penggantian oli. Nah, di sini kalau olinya harusnya diganti per 10.000, kok sampai melebihi 10.000, itu juga kualitas oli akan menurun, tingkat penguapan juga akan semakin tinggi, dan oli pasti akan sering ngejok. Itu ya teman-teman. Itu yang kedua. Harusnya gimana ya, ganti oli sesuai dengan waktunya. Kalau 10.000 ya 10.000 harus diganti, kalau 7.000 7.000 harus diganti. Jangan dipending-pending ya teman-teman, karena nanti kalau lama-kelamaan, kalau dipending terus yang kena bagian mesin yang lain. Mungkin ya 1-2 bulan nggak terasa ya, mungkin umurnya yang akan semakin pendek. Yang ketiga, penyetelan dari mesin. Kok bisa penyetelan dari mesin bisa membuat lubang atau aliran ini gampang keluar oli? Gini teman-teman penjelasannya. Penyetelan mesin yang tidak sesuai akan menyebabkan mesin itu panas. Betul nggak? Betul. Setelah panas apa yang terjadi? Penguapan. Sama intinya, terjadi penguapan. Nah, kalau ditambah lagi penyetelannya yang tidak bagus, olinya yang digunakan jelek, apa yang terjadi? Semakin banyak yang keluar. Terus yang terakhir, nah terakhir ini setelah semua yang saya jelaskan tadi sudah rutin diganti, sudah menggunakan oli yang bagus, penyetelan yang bagus, kok masih terjadi seperti ini, harap hati-hati ya teman-teman. Waktunya ganti ring shaker. Nah itu yang terakhir, waktunya turun mesin, waktunya ganti ring shaker atau waktunya turun mesin. Jadi itu tadi penjelasan yang sederhana, yang singkat. Semoga penjelasan itu bisa diterima oleh para pemilik kendaraan ataupun sopir, bisa menjadi bahan pelajaran dan mendapat ilmu baru. Yang mana yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sudah paham yang menjadi lebih paham. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa jika memiliki pengalaman yang lain bisa komentar. Jika membutuhkan informasi juga bisa komentar. Insya Allah saya jawab sesuai kemampuan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.